Yang berikutnya wa taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najsin. Yang berikutnya adalah suci dari najis baik di badan, pakaian dan tempat. Suci dari najis, pakaian, badan dan tempat. Ya. Pakaian, badan, tempat harus suci daripada najis. Nah, kalau najis baru namanya kotoran. Ya, jadi kalau apa najis itu? Najis itu adalah kotoran, syai'un mustaqdzar, sesuatu yang menjijikkan. Secara bahasa, najis itu sesuatu yang menjijikkan. Apa saja disebut najis. Ya, upil kita ini kan menjijikkan bagi orang lain. Najis gue dikasih upil lu. Gitu ya. Emang najis. Makanya orang kalau gelar najis buat sama dia. Karena menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu mustaqdzar itu, ya. Menjijikkan, kotor, itu najis secara bahasa. Tapi menurut istilah adalah tadi ya, syai'un mustaqdzar, sesuatu yang mustaqdzar tetapi yang yamna'u sihatas shalah, yang mencegah sahnya salat. Haitsu lam murakhas, sekiranya tidak ada rukhsah. Ya, dalam keadaan rukhsah ya tetap boleh. Seperti tadi orang yang salisil bol kan ada najisnya. Orang yang istihadhah misalnya ada najisnya. Tapi karena ada rukhsah itu kemudian diperbolehkan. Itu namanya najis. Ya. Jadi harus bedain tuh ya, harus bisa membedakan antara najis apa, hadas itu. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. La'anda min nahu burgusin. Ya. Tidak apa-apa dari najis darah seperti burgus, seperti nyamuk. Ya, kalau nyamuk banyak misalnya, tiba-tiba kadang-kadang kalau kebangetan banyak nyamuk kan kita geser dikit ada yang nempel, pencet berdarah. Nah, itu maksudnya. Ya. Karena kalau dalam keadaan yang banyak banget nyamuk kadang-kadang sulit untuk menjaga. Lima syaqqatil ikhtiraz, karena sulitnya menjaga, maka darah nyamuk apabila sedikit itu ma'fu. Ya, ma'fu. Ya, dengan catatan tidak disengaja. Ya, kalau orang misalnya gini nih, aku gatal, plak, ternyata nyamuk. Nah, itu kan nggak sengaja. Kecuali emang tahu nyamuk, kayak di tangan, ada nyamuk nih, geprak, itu nggak boleh. Ya. Iya, secara sengaja itu nggak boleh. Tapi kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Kemudian wadumalin, kemudian misalnya darah dari dumal itu ya jerawat ya bisul, dumal itu ya damamil katanya. Kalau bisul kan misalnya kalau udah pecah matanya sedikit kan suka keluar terus nanahnya. Nah, nanah itu najis sebetulnya. Nanah itu najis, tapi kalau keluarnya dengan sendirinya tanpa dipencet, artinya biasanya kan kalau udah gede mah kalau sudah ada lukanya dia keluar terus, kita bergerak juga keluar terus. Nah, kalau yang keluar terus itu sebetulnya ma'fu walaupun banyak. Ma'fu walaupun banyak dengan catatan, dengan syarat. Yang pertama tidak dikeluarkan dengan sengaja. Yang kedua la yanfasilul a'dha. Yanfasilul a'dha itu artinya tidak keluar dari arah keluarnya. Ya, kalau misalkan kalau darah kan biasanya turun ke bawah, kan turun ke atas mah berarti sudah keluar dari arah yang seharusnya. Jungking ke atas tuh. Ya kan nggak mungkin Ustaz jungking mau ngapain. Itu ya. Terus misalnya yang ketiga lagi tidak bercampur dengan ajnabi. Tidak bercampur dengan keringat, tidak bercampur dengan baju. Nah, kalau kena baju, kalau bercampur keringat maka maafu cuma sedikit aja. Maafu sedikit. Berarti masih sah aja ya? Ya sah gitu. Kalau sedikit sah. Nempel misalkan kalau kita pakai kain atau pakai celana kan suka ada nempel-nempel tuh. Selama itu sedikit nggak apa-apa. Nah, kembali kepada uruf. Kemudian wahijamin, kemudian darah hijamah. Darah hijamah itu darah yang bekas apa namanya bekam. Ya juga sama katanya maafu kalau sedikit. Biasanya kalau habis bekam kan suka karena kita ada sisa. Iya, bekas ditusuk-tusuk gitu kan ya. Kadang-kadang setelah dibersihkan pun kadang-kadang suka bergerak ada keluar dikit. Nah, itu darah yang seperti itu hukumnya maafu ya.
Ya kalau darahnya kental banyak itu mah ya kagak mampu. Yang di tempat itu ya, tempat sedotannya itu. Itu mah banyak. Gitu ya. Kekuapannya ya, itu nggak mampu. Nah, yang dimaksud dengan darah hijamah itu kalau setelah dibersihkan kemudian ada yang keluar lagi, nah itu mampu. Wa in kasur tuh walaupun banyak. Walaupun banyak. Tapi dengan catatan bi ghairi fi'lihi, dengan catatan tidak secara sengaja. Enggak sengaja dipencet-pencet. Ya, dikeluar-keluarin lagi. Kalau sengaja maka ma'fu tapi sedikit. Wala an qalili damin ajnabi, dan juga tidak apa-apa kalau ada darah yang sedikit, darah yang ajnabi. Ya. Darah ajnabi itu seperti tadi tuh. Darah yang keluar tidak pada tempat, tidak pada seharusnya. Harusnya turun ke bawah, dia ke atas. Atau lompat. Tahu nggak darah lompat? Misalnya kalau dipencet kan suka puing gitu ya. Nah, pindah ke tempat yang lain lah, atau lompat tuh. Pindah ke tempat yang lain yang harusnya. Misalnya ada darah di sini netes pindah kemari, nah, namanya lompat. Nah, ini namanya darah ajnabi nih. Itu mampu kalau sedikit. Mampu kalau sedikit. Ya. Ghair nahwi kalbin, tapi dengan catatan juga bukan darah selain anjing. Kalau anjing mau sedikit mau banyak nggak ada mampu-mampunya tuh. Kalau darah anjing, kalau pokoknya darah-darah apa namanya najis mughalladhah itu tidak mampu, walaupun cuma sedikit. Wadah min nahwi haidin, juga darah seperti darah haid juga tidak ada mampu tuh ya. Jadi ghairu nahwi kalbin wadah min nahwi haidin. Tuh, itu juga darah haid sama darah anjing itu nggak ada maafunya, itu semua najis, nggak maafu artinya ya. Wala an warasin, wala an rausin, dan juga tidak apa-apa najis raus. Raus itu kotoran burung biasanya, ya, atau kotoran-kotoran hewan, namanya raus. Wa baulin nahwi hufash, ya, kotoran dan kencing sebangsa hufash itu kampret. Ya kalau zaman dulu tuh kalau di masjid-masjid kalong itu suka banyak nempel-nempel di langit-langit. Nah, kadang-kadang dia kencing, berak di situ di bawah kan pastinya. Kalau sekarang mah mungkin cecek ya. Iya betul. Cecek tuh suka banyak banget. Atau misalnya seperti kalau sekarang itu laron. Laron tuh kalau pas lagi musim laron itu kan sayapnya itu jangan kira itu najis itu. Ya. Sayap itu najis. Karena al-munfasil minal hayy itu kahukni mayitatihi. Ya, jadi anggota tubuh hewan yang terpisah dari hewan yang hidup itu hukumnya sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya dia najis enggak? Tidak najis. Semua itu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Al-juz'ul munfasil minal hayy, ya, bagian atau anggota tubuh yang terlepas dari hewan yang hidup itu sama seperti hukum bangkainya. Kalau dia bangkainya najis maka najis, kalau bangkainya tidak najis maka dia tidak najis. Emang ada bangkai yang gak najis? Ada. Rawon itu najis kan. Ikan, belalang. Kalau kayak kecoa itu, Ya, kecoa juga sama najis. Najis. ya, sebangsa belalang. Enggak ada sebangsa sih, kalau belalang mah harus belalang. Kalau sebangsa banyak, serangga semuanya serangga. Ya. Karena yang mengalir apa? bukan. Jadi berbeda ini ma'fuat itu. Jadi gini. Ma'fuat itu dibagi menjadi 4. Ada yang ma'fu di badan sama di air. Ada yang ma'fu di badan tapi enggak di air. Ada yang ma'fu di air tapi enggak di badan. Dan yang keempat yang tidak ma'fu sama sekali. Kalau yang ma'fu di badan ma'fu, di air ma'fu, itu dan najis yang mala yudrikuhu torf, najis yang tidak terlihat oleh kasat mata. Itu ma'fu di badan, ma'fu di air. Misalnya seperti kotoran yang dibawa oleh lalat. Lalat ini kalau nemplok di tai, kemudian nemplok di badan, nemplok di air, ma'fu dia, karena kan secara kasat mata nggak kelihatan. Ya. Tuh, itu namanya mala yudrikuhu torf. Terus misalnya apalagi ar-rashash.
Rosasun najasa misalnya kalau kita kencing nih. Kalau kita kencing kan kalau sekarang kamar mandi nggak ada yang empuk, semuanya keras. Kamar mandi pasti ada aja rosas tuh yang cipratan itu namanya bukan rosas. Rosas tuh suka yang ngumpulnya itu loh. Kayak misalnya ada air terjun kan suka ada ngumpulnya. Nah, kalau cipratan kelihatan kan? Lihat kalau kelihatan cipratan mah. Ya, kalau air suka ada yang begitunya kan? Keberasa dingin tapi nggak kelihatan. Ya, kayak itu namanya rosas. Nah, di pakaian kita nih kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi namanya kita kencing di tempat yang keras, ya pasti ada yang ngangkat. Oh, ngebulan teh kering. Ya, ngebulan air itu kalau tahi, kalau air kan begitu juga sama. Ya. Nah, ini yang begini ini sebetulnya najis tapi maafu. Najis tapi maafu. Badan juga ya. Iya. Makanya sunnah kalau habis kencing, lagi cebok sunnah diperhatiin. Kain kita, badan kita yang kira-kira kena sama gituan. Nah, itu maafu baik di air ataupun di badan. Yang kedua, maafu di air tapi nggak di badan. Itu tadi seperti misalnya hewan yang nggak ada darahnya, ya mati tuh. Kayak misalnya cicak, karena kata Imam Ibnu Hajar, hewannya itu tidak lebih besar dari cicak, sama dengan cicak atau tidak lebih besar. Kan banyak kayak kumbang, itu kan nggak ada darahnya kalau di belek. Kemudian apa lagi? Kecoa, jangkrik kalau nggak ada mah. Dari itu semua kalau mati di air, dia maafu di air. Tapi kalau dibawa di badan, pakaian nempel di pakaian nih, ada bangkai lalat misalnya di kantong kita, nggak maafu. Jadi dia maafu di air, tapi tidak maafu di badan. Paham nggak tuh? Jadi ada yang maafu di air, ada yang maafu di badan. Itu kayak tadi misalnya sayap apa laron nempel di badan nggak maafu, kalau di air maafu, airnya nggak najis. Tapi kalau ke bawah sholat nggak maafu. Itu namanya maafu di badan tapi tidak maafu di air. Ada yang maafu di badan tapi nggak di air. Darah yang tadi itu, darah maafu di badan, di air enggak. Di air najis dia, nggak maafu. Nah, ada yang sama sekali nggak maafu. Najis mugolago, dia sama sekali nggak maafu. Asu. Nah, itu nih ya maafuat ya. Jadi jangan mengira bahwa ini kan apa namanya bersih kok, misalnya sayap laron dan sebagainya. Dulu mah iya. Bukan, nggak tahu ya. Kalau ini gini. Hukuman apa namanya, hukum makanan dengan hukum najis berbeda, dibedain dong. Bangkainya. Sekarang kalau kambing boleh dimakan nggak? Kalau bangkai mah nggak boleh. Bangkai sama sembelihan lain. Disebut bangkai itu kalau mati bangkai namanya. Tahu nggak? Jadi Digoreng bukan bang. iya, kalau digoreng. Nah, tapi saya nggak tahu ya. Gini, laron itu hukumnya halal atau tidak halal? Saya nggak tahu. Karena gini, hukum halal dan makan yang haram itu hukumnya dilihat dari nas hadis atau ayat Al-Qur'annya ada nggak? Di Al-Quran sama hadisnya ada nggak? Kalau nggak ada, maka dikembalikan kepada adatul Arab. Kalau dalam bahasa kitab Zubair itu mastahbasatul Arab. Jadi haram itu makanan yang tidak boleh dimakan itu salah satunya adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab. Atau berbisa ya. Ya, menjijikkan. Biasanya kalau yang pemangsa, yang berbisa kan ada nasnya itu mah. Nah gitu. Serangga, hasyarot ini boleh nggak dimakan? Nanti kemudian ada nasnya enggak? Kalau nggak ada berarti haram, jelas. Kalau tidak ada, nah nanti itu termasuk mastahbasatul Arab tuh. Karena gini, mastahbasatul Arab pun masih menyisakan ruang perdebatan gitu. Tapi Indonesia mah yang mangsa aja dimakan. Indonesia mah lo kobra aja dimakan, lo kobra. Omnivore ya? Tapi maksudnya kan ada Tikus. makanan daerah itu yang Iya. kayak serangga itu kan banyak di Jawa tuh. Kayak sekarang gini, di kita itu kan kalau tawon itu kan kalau madunya jelas halal, tapi kalau apakah tawonnya itu halal atau tidak, Allahu a'lam. Ya. Karena masuknya serangga gitu kan. Itu terus mastahbasatul Arab enggak? Dimakan enggak zaman dulu? Jadi kalau kehati-hatian mah ya jangan. Kalau hati-hati, alangkah baiknya ya yang normal-normal aja lah. Masih banyak kok makanan yang lain.
gitu. Jaga perang. Ya. Kalau dalam keadaan darurat tuh jangan itu babi juga boleh dimakan. Masalah nanti nanti perang gimana harus siap-siap. Ya kalau perang mah jangan kan itu babi juga boleh dimakan. Enggak mumpung lagi nih. Itu kan tuh kalau itu kan yang sering dijual tuh yang mahal siput gimana sih? Siput apa? Rajungan. Bukan rajungan. Kepiting. Nah, Kepiting tuh gimana sih? kalau kepiting ini saya juga rancu ya, karena apakah kepiting ini semuanya sama, artinya semuanya amfibi atau tidak? Kalau hewan bermawi itu kan jelas. Yang amfibi itu salah satu hewan yang tidak boleh dimakan diantaranya adalah yang amfibi, yang hidup di air, yang hidup di darat. Artinya kalau misalnya di darat itu kalau lama nggak mati gitu. Iya. Nah, atau sebaliknya kalau yang di darat di air nggak mati, namanya amfibi. Yang kepiting hijau sih, Mu. Nah, apakah nih kepiting gini, kalau kepiting itu kan ada dua ya, kalau nggak salah tuh ada yang kepiting darat juga kayak kepiting kelapa. Nah, bisa naik pohon kelapa itu. Itu hidup di air nggak yang gitu? Di air. Di air. Kakinya panjang gitu. Itu yang itu kan dianya. Kan ada lagi kalau rajungan mah di air doang. Rajungan di air, kalau rajungan yang kakinya panjang itu rajungan. Nah, kalau rajungan tuh katanya hidup di air kalau dia. Itu mah di air. Ah. Ini mah yang diikat itu tadi. Sering dijualin tuh. Jualin yang gede-gede. Ya Allah. Ya itu kalau misalnya begitu memang keadaannya dia adalah seekor hewan yang amfibi, maka haram gitu. Saroton kan ya, Saya nggak pernah beli lah. Bapak saya dulu debatin Ustad itu haram. Karena itu kan yang dijual di jalanan tuh diikat aja kan dia hidup itu. Hidup ya. Hidup. Iya. Ada yang udah hiu ya? Lah yang udah mati ada di situ. Kalau yang maksudnya yang di jalanan nih yang dijual. Rajungan kalau rajungan itu Rajungan mah, iya. jelas halal karena katanya Mati itu itu, Pak, mati dia. karena dia Di air ya. Ada yang hijau-hijau itu kan itu. Kalau rajungan itu biasanya lebih panjang dia badannya. Betul, Warnanya juga merah. Hijau yang panjang. Itu rajungan. Ini Panjang. Lu kan nanya kan kepiting. Jadi kepiting nggak boleh. Kepiting boleh juga. Iya. Boleh ya. Ya gini aja, kalau misalnya ada yang misalnya ada kiai atau sering menghalalkan, mungkin iya ada, mungkin ya. Tapi kalau kita nih kalau melihat itu, nasinya ya lebih baik kita Saya kan udah jelas banget. lebih baik kita tinggalkan. Jadi sesuatu yang meragukan kita ini halal atau haram, baiknya tinggalkan Yang aja. suka makan kepiting, kita mah nggak mampu belinya mahal. halal Iya. udah halal. Lobster. Bahkan kalau nggak salah dulu itu ada salah seorang kiai katanya di Indonesia itu. Saya pernah dengar cerita dari kawan itu. Dia awalnya tuh seneng banget sama belut. Ini cerita tentang belut nih. Jadi ada belut, dia demen sama belut itu. Sampai satu ketika dia tuh saking demennya dia miara di depan rumahnya. Bikin bak depan rumahnya. Nah nggak lama itu kemarau panjang. Sampai nggak ada air, sulit sekali air, sampai buat sehari-hari di rumah aja ya sangat sulit ngirit gitu. Sampai itu dibiarin tuh. Ya cuman ledok-ledok begitu doang. Dia udah kayak tapi hidup itu. Belut itu sampai seminggu lebih mungkin itu. Hidup. Dia kan belut itu bisa hidup, yang penting dia bisa ngeluarin lender doang kan tuh. Jadi dia berlender dia hidup. Sampai dari situ tuh kemudian dia nggak mau makan lagi. Sampai dia bikin kata kawasannya dia bikin karangan tuh tentang belut, tentang haramnya belut. Ya karena itu tadi dia pikir berarti belut pun termasuk saking hati-hatinya, termasuk hewan yang amfibi dia kata. Dan buktinya ini seminggu lebih dia nggak mati katanya. Padahal nggak ada air. Iya gitu. Nah ini kehati-hatian. Nah artinya kalau kita menghadapi satu hukum yang diperdebatkan, ini untuk kehati-hatian. Kalau tidak ada nas yang jelas tentang hal dan haramnya, ya lebih baik kita tinggalkan, gitu ya. Termasuk laron, misalnya kalau Ustaz Soleh doyan buat sama laron, saya mah di rumah. Ini kalau lagi nggak ada lauk. Berarti sama Yuyu beda kali. Atau Nah, yuyu juga sama tuh, banyak orang yang makan tuh. Iya, yuyu juga banyak orang yang makan ya. Gimana hukumnya? Kalau yuyu Isinya kepiting. enggak, maksudnya dia termasuk yang hidup di darat ya? Darat hidup. Hidup ya? Hidup. Oh, iya jelas ya berarti. Kuat, Kuat yuyu ya? sama kepiting itu, kepitingnya bisa naik kelapa tuh kepiting tuh. Iya. Lomang. Kepiting hijau, pernah makan kepiting nggak sih? kecuali obat kuat ya. Halal. Biawak. Tuh, wala an rausin wa bolin nahwa khufashin ya. Tidak apa-apa katanya kotoran dan baulnya, kencingnya sebangsa kelawar. Kampret. Ya, wa in kasura, walaupun banyak katanya.
ya, karena biasanya itu elatnya itu karena sulit untuk dijaga. Lima syaqatil ikhtiraz. Jadi sesuatu yang ada elatnya sulit untuk kita jaga, maka itu ma'fu. Ya misalnya nih terasi itu kan ya mana ada sih orang yang kalau mau bikin terasi kemudian kotorannya dibuangin. Oh iya. Ya kan rebon sekecil-kecilnya kalau mau bikin terasi kan udah sama tai-tainya segala. Ya kan? Dan hukum meros ini kan tetap haram. Ya kan tetap najis, bukan haram ya. Tetap najis, tapi gimana? Sulit itu menjaganya. Sulit kita memisahkannya, sulit. Kan ada masyaqqah, maka di situ hukumnya tetap najis tapi ma'fu. Yu'fa. Ya, boleh kita makan, boleh. Tapi kalau misalnya kemudian si terasi itu dibakar luluran, jangan, karena nanti terletup bin najasa, gitu ya. Jadi ma'funya sesuai dengan. Jadi ma'fu itu sesuai dengan fungsinya buat apa gitu. Wa yu'fa an dzarki tuyurin fil masjid tuh. Juga katanya ma'fu dari kotoran burung fil masjid di masjid. Tuh ini sama seperti tadi ya. Kotoran seperti kampret atau kelelawar, sama juga nih dzarku tuyur, kotoran burung karena itu sulit untuk dijaga. Oh, diadin aja tuh musola. Banyak banget burungnya. Gereja. Burung gereja ya. Di dalam Ganti namanya tuh. Wow, burung musola apa? burung musola ya, burung musola. Nah. Ini semua dibuletin oke. Wa in kasura, walaupun banyak malam ya ta'ammad, selagi tidak disengaja mulaqatuhu ya, menyentuhnya atau bersentuhannya min ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Walam yakun huwa mumashu rotban, dan dia tidak ada mumashu atau tempat bersentuhannya tersebut rotban, basah ya. Yang penting ini, yang pertama syaratnya malam ya tamat mulaqatu, selama kita nyentuhnya itu nggak sengaja. Kalau kita tahu tai burung ini apaan, kita pegang-pegang, namanya sengaja. Cium lagi. Benar tai burungnya. Gitu. Mending kalau dicium mau dirasain. Gitu ya. Atau misalnya gini, jadi selama dia kering sebetulnya nggak masalah bersentuhan itu. Mau tai kebo juga kalau kering mah nggak najis. Kalau kita kering, dia kering, nggak najis, gitu ya. Di sini malam yakun tadi min ghairi hajat, pertama tidak ada hajat. Yang kedua, selagi dia atau yang disentuhnya itu tidak basah. Kalau kita kering, dia kering, maka tidak najis. Tapi kalau kita basah, dia kering, najis. Atau kita kering, dia basah, sama najis juga. Itu kayak, Ya karena nempel. kalau saya mau najis itu, Ya. dia kering, saya kering, ya colok ke dalam colok. Dalamnya. Ya, ini yang ma'fu lagi nih. Di antara yang ma'fuan, ini penting nih. Penting, ini mah penting. Yang mana? Yang kering sama kering. Colok. Enggak, emang ini ya. Emang bener, penting mah penting. Ini Ada permasalahan teman saya begini. madhi. Nih, madhi nih. Bagaimana hukumnya madhi? Najis nggak? Jelasin dulu tas, mandi, wadi. Oh iya. Jelasin dulu itunya. Kan masalahnya ini kan udah sering berulang-ulang. Saya kira masih ingat kali ya. Ini mah demen. Kan ada mani, ada madhi. Yang keluar dari zakar kita nih, dari farji kita nih ada 3. Ada madhi, ada wadi, sama mani. Kalau mani hukumnya jelas suci. Madhi dan wadi ini hukumnya najis. Wadi itu biasanya keluar kalau kita sedang capek, habis mengangkat barang yang berat-berat, habis olahraga misalnya. Biasanya itu keluar dalam keadaan capek, biasanya akibal bol setelah kencing. Biasanya. Jadi lebih rokik setelah kencing biasanya itu ada kayak geregel-geregel dikit gitu. Teksturnya itu teksturnya. Jadi agak lebih encer kayaknya. Ya lengket tapi agak encer. Oh, bening ya, bening ya. Bening keruh dikit dah. Bening keruh gimana sih bening keruh ya? Pokoknya keruh dikit gitu ya, keruh. Emang harus dilihat biasa Nah, teksturnya ya. kalau madhi itu biasanya keluar ketika syahwat. Ketika syahwat. Jadi biasanya indah betul syahwat. Kalau misalnya lagi syahwat, biasanya kenceng dia. Bisa keluar. Kalau kenceng syahwat. Lagi syahwat sedang syahwat-syahwatnya.
Oh, bukan bahas mau keluar mani. Putih Bukan. bersih, dia bening. Bening, dan itu biasanya agak lengket juga sama. Nah, Warning apa? nah itu menjadi perdebatan ulama. Apakah gini? Apakah ini kalau kita berhubungan badan suami istri, apakah kita sebelum nyelupin itu harus dicuci dulu? Karena ada mati kan sebelumnya, pasti ada mati lah. Gitu. Nah. Saya mau gitu. Ya, ini ada pendapat ulama yang pertama katanya ini najis, tetap najis harus dicuci. Yang kedua ma'fu. Karena kelima syakwatul ihtiraz, kita sulit kita jaganya gimana? Iya. Bahkan kadang-kadang sesaat sebelum keluar mani pun ada madinya. Iya itu. Ya, maksudnya, gitu Pak, ya. benar. Karena ma'fu. Mandi ya, Nah, mandi yang ya. tidak ma'fu apabila kalau kita cebok pakai batu. Semua kebangetan. Nah itu kan Bukan kebangetan kan ada. Kali coba pakai pakai- daun lu kadang-kadang lu di mana? Enggak, maksudnya coba pakai batu sampai begitu. Enggak, nih, dengerin dulu, Pak. Dengerin lah dia. Kalau kita cebok pakai batu, bil hajar ini kan Dihayalin buat. dia mengangkat ainun najasah tapi tidak mengangkat atharun najasah. Maka dia kemarin kita sudah bahas hukumnya hampir mirip seperti orang yang belum sunat. Ya, ma'fu buat dirinya sendiri. Ya. Tetapi kalau mau berhubungan badan, maka dia la yufa, harus dicuci. Kalau mau berhubungan badan itu kita habis kencing nih, pakai tisu misalnya ceboknya. Ya, hajar kan itu min jumlatil hajar ya tisu. Ceboknya kita cuma dilap doang pakai tisu misalnya. Tembok. Tembok. Nah, kemudian mau berhubungan badan, maka itu Kayaknya diasah dulu. asarun najasa, ya asarun najasa yang ada di tempat istinja tersebut, maka itu tidak ma'fu. Harus dicuci. Kamu hubungan badannya. Ya. Dicuci itu ya, di antara yang ma'fu. Saya dulu juga sempat di waktu awal lagi bahas dulu tuh katanya mahdi itu harus bersih, karena kalau najis ya najis itu. Ya, memang najis ya namanya mahdi. Tapi kita akan kesulitan bagaimana menjaganya. Menjaganya bagaimana gitu. Karena kalau dilap doang pakai tisu ya gak sama aja karena tidak menghilangkan najasah. Ya. Mundar-mandir dulu kok hese. Begini lagi masalahnya. Jadi mandi Kebelet itu tadi tidur. yang sebelum mandi ya keluar. Belum mandi. Pokoknya gini. Jadi kalau madi itu keluar indal futuri syahwat. Ketika sudah syahwat memuncak itu keluar. Kalau baru ngaceng dong malaikat belum. Ini lemah amat sih. Ya, tapi gini, tapi memang katanya di antara ciri orang itu kuat syahwatnya ya madza, keluar madi. Jadi rajulun madza, kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah, bagaimana nih saya ini adalah rajulun madza, laki-laki yang gampang keluar mani. Berarti ya dulu ala kuatnya syahwat. Menunjukkan kuatnya syahwat. Kalau laki-laki yang terlalu banyak, terlalu sering keluar wadi, justru nih dulu ala dhafi syahwat. Lemah syahwat. Lemah syahwat. Betul, makanya kadang-kadang nih kita bangun tidur, periksa sempak, jangan cuman cebok doang. Karena saya sering periksa kadang-kadang keluar juga. Bangun tidur tuh. Apaan tuh? Kalau kita bangun tidur kan kita kenceng banget biasanya bangunnya. Nah, kadang-kadang suka keluar walaupun cuma sedikit. Itu najis. Mandi itu ya. Mati, keluar mati. Itu kalau sebelum air mandi mandi, kalau sesudah mantap. Dia masih dia nggak jelas ini. Masa mana ini? Ya. Jadi ini penting untuk dilihat juga kalau kita bangun tidur mau sebelum salat subuh nih buru-buru, makanya bagusnya sih bangun tidur mandi. Jadi dalam keadaan seger gitu Mas salat subuhnya. Ya. Lihat juga karena kadang-kadang kalau kita syahwat kalau bangun tidur kan menjelang bangun tidur biasanya kalau kenceng bangun ya. Nah, biasanya tuh saya sering periksa, kalau saya pasti periksa gitu. Saya emang nggak periksa. Kalau saya sering periksa dan itu pasti keluar. Enggak, emang saya. Kalau saya hampir bisa dipastikan keluar gitu. Mati itu. Enggak, saya memang nggak pernah pakai sempak kalau. Ya memang bagusnya, memang bagusnya dibedakan nanti pakaian buat tidur. Betul. Maksudnya bedain. Betul, saya. Kita udah sampai di situ nih, kita sudah bahas ma'fuat juga, tadi sudah bahas najis. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang misalnya, karena ini sebetulnya ada syarat, ada najasat sudah kita bahas nih. Pasti ada banyak yang kurang, ada yang dalam bahasan ini. Kadang-kadang saya juga
lupa juga bahasannya. Karena biasanya kalau di pondok itu misalkan bahas syarat tuh syarat aja. Ini kan ada syarat, ada tadi apa najasa segala macam dibahas. Nah, kurang lebihnya nanti kita sambil ngobrol. Kurang lebih ada yang kurang pembahasannya, ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan setelah ini. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab.